cenderung suka dengan sejenis, kemudian diselingkuhi dalam kehidupan ini, kemudian masih muda-muda kok kena penyakit kotor, kemudian bisa sulit jodoh, kemudian bisa terlahir di alam rendah. Ini pelanggaran sila ini bisa menyebabkan terlahir di alam rendah. Apa kira-kira contoh profesinya? Dia pernah melakukan pekerjaan sebagai PSK, pekerja seks komersial. Kemudian dia berselingkuh di kehidupan lampaunya. Jadi berhubungan seksual dengan suami atau istri orang lain, atau dengan orang yang masih dalam kandungan. Kemudian dia memperkosa orang dulunya, dan kemudian memaksa. Nah, ini hati-hati untuk para berumah tangga. Biarpun sudah resmi jadi suami istri, jangan memaksakan melakukan hubungan dengan pasangannya, karena terkena pelanggaran sila ketiga. Itu termasuk pemerkosaan atau pemaksaan. Ya. Tetapi tidak selalu yang sulit jodoh itu adalah akibat dari pelanggaran sila ketiga. Masuklah dia di kehidupan lampau sebagai orang Korea. Ini perempuan yang datang kepada saya. Dia orang Korea, waktu itu dia punya sawah katanya. Kemudian dia hubungannya cukup baik dengan istrinya dan belum punya anak waktu itu. Dan dia bilang, saat sebelum dia pergi, dia janji sama istrinya, janji nih, hati-hati, saya akan menjagamu, I will take care of you, akan menjagamu seumur hidup saya. Sepertinya janjinya enteng ya, tapi dia keburu mati besokannya. Dia nggak tahu kenapa, saya nggak tahu saya salah apa, kenapa saya bisa mati mendadak. Ya harus digali lagi, tarik mundur kalau dia masih penasaran. Tetapi yang unik, beliau ini tidak menceritakan kepada saya di awal bahwa beliau punya rasa suka, tertarik dengan sesama perempuan. Dia usianya 29 usianya. Dia bilang dia tidak pernah punya rasa tertarik kecuali sama satu orang. Ini udah selesai sesi dia baru buka. Ternyata itu Bu, dia istri saya dulunya. Saya janji sama dia. Jadi dalam kehidupan ini saya perasaan saya ini nggak bisa lepas sama dia. Saya nggak tahu kenapa. Dan ini sangat mengganggu karena saya perempuan. Tapi waktu dia umur 3 tahun, jadi klien saya ini flashback lagi dalam kehidupan ini waktu 3 tahun, dia bilang saya merasa saya terjebak di dalam badan perempuan. Saya bukan perempuan. Nah ya wajar. Sekarang dia udah ngerti kenapa. Ternyata kehidupan lampaunya dia laki-laki dan ada janji. Jadi saya suruhlah dia lepas janji. Karena celaka memang. Janji itu bisa menyebabkan kita sulit jodoh di kehidupan kita berikutnya. Jadi kalau ada yang kesulitan jodoh, lepaskan di depan altar Buddha di wihara. Kalau yang Buddhis, namaskara 3 kali. Kemudian ucapkan 3 kali. Saya melepaskan semua sumpah, janji, kutukan yang pernah diucapkan kepada saya atau yang pernah saya ucapkan, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Ucapkan itu, lepaskan di depan altar Buddha. Dan itu kita lepas. Karena kita tidak pernah ingat kita janji sama siapa. Kalau kita punya janji, kita mesti bayar itu. Dan ini yang menyebabkan perasaan ini begitu kuat, tidak bisa lepas dengan sesama jenis. Ini menjelaskan kenapa bisa kita nggak boleh sembarang janji. Dulu sebelum saya mengerti tidak boleh janji, saya pernah janji sama Scott. Saya bilang, nanti ya di kehidupan mendatang kita jadi suami istri lagi. Nah itu celaka. Setelah saya paham, saya lepas sama dia. Saya tarik janji itu. Saya tidak lagi mau janji akan jadi suami istri. Kenapa? Siapa yang bisa menjamin saya jadi perempuan, dia jadi laki-laki nantinya? Gimana kalau kita dua-dua jadi laki-laki atau kita dua-dua jadi perempuan? Nah, sekarang mengerti mengapa gay dan lesbian bisa terjadi. Jangan pernah mencerca mereka, karena mereka pun tidak mau seperti itu. Ya. Kemudian contoh profesi atau perbuatan. Kalau seseorang suka gosip, makin digosip makin sip. Nah, hati-hati tuh. Dulu saya suka begitu, sekarang stop. Suka memfitnah, pemarah, pembohong, adu domba, memecah belah. Suka ucapannya kasar, memaki, menghina, dan menipu. Kalau yang di sini ada yang suka marah-marah, itu terkena pelanggaran sila keempat.
Ini akibatnya yang akan diterima nanti. Ya. Jadi satu contoh klasik yang sering saya ceritakan karena memang terjadi. Ibu-ibu Buddhis datang kepada saya. Bu, saya pengen tahu di mana adilnya hukum karma. Dalam kehidupan ini saya nggak jahat sama orang. Tapi waktu belum kawin, saya selalu difitnah sama saudara-saudara saya, dibenci sama mama papa saya. Kemudian sudah nikah, ipar saya begitu, mertua saya begitu, suka memfitnah, membenci saya. Ini Buddhis loh yang bilang dia nggak percaya hukum karma. Nah, oke Bu, Ibu jangan melihat persepsi dari kehidupan ini, tapi coba kita gali apa yang pernah Ibu salah lakukan dulu. Dan masuklah beliau ke dalam kehidupan orang India tahun 1700-an, saya nggak ingat berapa. Dan profesinya adalah petani. Saya lagi mikir, ini petani salah apa ya? Nggak habis mikir waktu baru mulai. Kemudian digali, dia bilang dia kerja lah, dia memacu lah, dia menjual hasilnya. Kemudian begitu dia sampai rumah, karena saya selalu membawa orang itu ke rumahnya untuk mengenali siapa keluarganya. Sampai ke rumah, dia melihat keluarganya. Saya coba kenal itu satu-satu, perempuan semua katanya. Dan ternyata saudara-saudaranya itu adalah iparnya sekarang, saudaranya sekarang, orang tuanya dan mertuanya. Itu semua terlahir bersama. Dan dia pulang-pulang tuh dia marah-marah, dia maki-maki. Kenapa? Karena dia bilang, saya kerja capek-capek, mereka enak-enakan. Jadi saya ngomelnya berapa lama? Seumur hidup saya. Nah ya jangan heran terus dalam kehidupan sekarang dia suka dikhianati, suka dimaki-maki. Itu karma. Karma langsung dari masa lampau itu terjadi dalam kehidupan dia. Wah Bu, celaka ya Bu, hukum karma itu benar-benar adil ya Bu ya. Nah memang adil, siapa bilang Sang Buddha itu gak pernah bohong dan benar apa yang diajarkan itu. Jadi ini adalah akibat. Kenapa bisa mengalami seperti ini? Seseorang yang bodoh atau bebal bisa kecanduan kembali. Nah, mungkin idiot. Kenapa saya bilang mungkin? Karena kalau orang idiot itu tidak bisa digali memorinya. Bisa melanggar sila lainnya dan terlahir di alam rendah. Ini akibat dari pelanggaran sila kelima, dan ini ada contoh yang kita bisa lihat langsung dalam kehidupan ini. Masih ingat Xenia atau Avanza Maut beberapa tahun yang lalu? Dia mencuri, ngambil itu, kemudian dia membunuh, dia kalau nggak salah 9 orang atau berapa saya tidak ingat. Dia melanggar sila pertama, dia melanggar sila kedua, saya tidak tahu dia melanggar sila ketiga, itu nggak penting. Sila keempat pun dia langgar karena dia bohong sama polisi. Nah itu melanggar semua sila kalau dia menggunakan narkoba, karena tidak ada kewaspadaan, tidak ada kesadaran. Nah ini kalau contoh profesi, kalau dia kerja di pemerintahan, ternyata seringkali orang yang kerja di pemerintahan itu suruh perang yang tidak mau, tapi nggak bisa menolak karena ini adalah profesi dia. Ya, nah lalu dia minum karena ternyata itu bukan profesi yang dia inginkan. Kemudian kesombongan status, wah minum alkohol ini bergengsi. Kata siapa? Jangan. Karena ini adalah akibat-akibat yang akan dialami. Ya, saya pernah punya satu klien di awal-awal saya buka praktek di Jakarta. Bapak ini datang kepada saya karena dia kecanduan alkohol. Sehari itu dia minum-minumnya cuma bir dan wine. Dia tidak suka minum air putih. Menggalilah saya ke kehidupan lama karena saya tahu ini penyebabnya pasti ada di masa lalu. Dan ternyata dia itu dulunya adalah Cao dari Sampok. Cao itu kita tahu semua dia kejam. Sebenarnya hatinya tidak. Dia tidak mau melakukan itu, tapi karena itu sudah kepala jadi kerjaan dia mabok-mabokan minum, dan itu terbawa dalam kehidupan sekarang. Jadi ini berlaku universal, tidak peduli agamanya apa. Dia banyak melakukan kebaikan, sering menolong orang, dia menjadi suster, dia suka suster di rumah sakit, dalam perang dia suka menolong orang. Tapi dia tidak menerima. Jadi saya mengambil kesimpulan, dan kesimpulan saya ini ternyata memang bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua duka, kelegaannya. Semoga semua
makhluk membagi jasa, yang tenaga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Happy birthday to you. Happy birthday. Fotografer semua udah siap? Ya, senyumnya dong. Jalin.